Halo, selamat pagi anak-anak teacher. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1 subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk sama-sama buka bukunya halaman 31. Sudah dibuka? Nah, di sini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Di rumah Adi terdapat foto keluarga. Foto tersebut menghiasi dinding rumah. Salah satu fotonya foto Adit dan Kak Ranti. Dalam foto tersebut mereka masih kecil. Adit dan Kak Ranti terlihat kecil dan lucu. Ayah dan ibu suka mengabadikan perkembangan Adit. Mereka mengabadikannya lewat foto. Lewat foto kita bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, di tema ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tetapi yang pertama yang kita bahas adalah pertumbuhan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri enggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, di sini kita akan belajar mengapa semuanya itu bisa terjadi. Perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar menjadi bayi hingga dewasa. Nah, setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Yuk sama-sama buka bukunya halaman 32. Ya, di sana dikatakan manusia tumbuh dan berkembang dan itu ada yang mempengaruhi, ya. Oke. Yang mempengaruhi yang pertama adalah makanan, ya. Makanan itu sangat berpengaruh. Makanya kalau kita perhatikan di halaman 32, di sana dikatakan kita harus mengkonsumsi atau memakan makanan yang bergizi. Nah, faktor yang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan. Coba lihat pada video ini. Nah, di sana ada buah, ada sayuran, susu, ikan, dan nasi ya. Nah, ini semua mengandung zat. Kalau nasi, jagung, ubi, sagu itu mengandung karbohidrat. Tapi kalau daging, ikan itu ada yang mengandung lemak, protein, dan lain-lain. Susu mengandung lemak seperti itu ya. Nah, gambar inilah yang sering disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang menjadi makanan pokok kita adalah gambar yang paling atas, yaitu nasi ya. Kalau nggak ada nasi boleh diganti dengan singkong atau jagung. Yuk kita lanjut lagi apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan manusia ya. Tetapi kita bahas dulu. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok kita itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, sebelumnya teacher sudah jelaskan bisa nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Itu semua makanan yang mengandung karbohidrat dan disebut juga makanan pokok. Nah, yang kedua adalah lauk pauk ya. Lauk pauk ini biasanya banyak mengandung protein ya. Oke. Protein itu seperti pada gambar sebelumnya tadi teacher katakan ada ayam, tempe, tahu, telur, dan juga ikan ya. Tapi kalau daging-daging seperti sapi itu sudah mengandung
eh, lemak seperti itu. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Makanya, teacher sarankan supaya kalian jangan malas memakan sayur ya. Kasihan mamanya sudah masak banyak-banyak, ternyata nggak dinikmati. Karena apa? Karena sayur itu mengandung vitamin. Oke, berikutnya adalah buah. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, kemudian anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Nah, ini mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, apalagi sekarang lagi ada pandemi ya, kita disarankan supaya banyak mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C ya. Oke, berikutnya adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Benar, karena susu kan itu ada yang terbuat dari kacang-kacangan sehingga dia mengandung protein. Nah, ada dia dibuat dari perasan susu sapi, makanya dia mengandung lemak dan sebagainya. Oke. Nah, selain daripada itu tadi, teacher sudah jelaskan tadi, pertumbuhan itu juga dipengaruhi oleh olahraga. Kalau kita sering berolahraga, pertumbuhan kita juga bisa lebih cepat. Nah, ada makanan, kemudian olahraga, dan yang ketiga adalah faktor keturunan. Ya, biasanya pertumbuhan itu kalau papanya tinggi, biasanya anaknya juga tinggi. Kalau papa mamanya pendek, anaknya juga pendek, seperti itu. Nah, yang tiga inilah yang menjadi faktor utama pertumbuhan manusia ya. Nah, yuk perhatikan bukunya di halaman 33. Sekalian diisi ya, Nak ya. Di sana kan ada kotak ya, tuliskan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang pertama adalah bayi ya. Tulis yang pertama adalah bayi, sedangkan nomor 2 adalah anak-anak, kemudian nomor 3 adalah remaja, nomor 4 adalah dewasa, kemudian nomor 5 adalah lansia. Oke, sudah ditulis semuanya? Oke, teacher tunggu ya. Yang pertama bayi ya itu 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau dia di bawah 5 tahun itu balita namanya. Kemudian gambar nomor 2 adalah anak-anak. Oke, nomor 3 adalah remaja. Kemudian nomor 4 adalah dewasa. Kemudian nomor 5 adalah lansia atau manula. Lanjut usia. Manusia lanjut usia. Oke, sudah. Nah, itulah dia pertumbuhan manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, kemudian emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan adalah perubahan kemampuan fisik dan perilaku menuju kedewasaan. Contoh, perkembangan manusia yaitu pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Namun, seiring perkembangan fisik, anak-anak dapat merangkak, berjalan, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya, saat anak-anak masih bayi, anak-anak tidak bisa minum, tidak bisa makan sendiri. Namun, saat sudah dewasa, anak-anak mampu melakukan sendiri, mengambil sendiri minumannya tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan kita berkembang seiring bertambahnya usia kita. Nah, jadi perkembangan kita itu terlihat dari gerak-gerik kita. Contohnya ketika kita lapar, apa yang kita lakukan. Nah, apakah kita masih mengharapkan orang tua untuk mengambilkan nasi
makanan kita? Ketika kita sudah gerah, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengharapkan orang tua untuk memandikan kita? Tentu tidak. Karena apa? Karena emosional kita sudah berkembang. Tubuh kita juga sudah berkembang. Seperti itu. Ya. Baik, itulah materi kita bahasa Indonesia untuk subtema 2. Tetapi selain daripada pertumbuhan dan perkembangan, di sini juga kita akan membahas tentang kegiatan wawancara. Anak-anak coba buka bukunya halaman 40. Halaman 40 sampai 41. Kegiatan wawancara adalah kegiatan tanya jawab dua arah. Dalam kegiatan wawancara, orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh penanya atau yang mewawancarai disebut narasumber. Ya, ini boleh digarisbawahi. Nanti ini dicatat ya Nak di dalam bukunya ya. Orang yang memberikan informasi atau yang memberikan jawaban disebut narasumber ya. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan wawancara yaitu kita harus mempersiapkan berbagai pertanyaan sesuai dengan informasi yang kita butuhkan ya. Dalam menyusun pertanyaan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu kata tanya yang harus kita gunakan ya. Jadi ini nanti kalian catat di buku catatannya. Karena apa? Karena ini muncul nanti di ujian. Yang memberikan informasi disebut siapa. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Nah, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Yuk, kita lanjut lagi ya Nak. Nah, inilah kata tanya yang harus kita gunakan ketika melakukan wawancara. Ada 6 kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, serta mengapa ya. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah, yuk kita bahas satu persatu dari kata apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Perhatikan contohnya, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan. Jadi jawabannya adalah, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Boleh juga apa yang kamu pegang. Nah, ini menanyakan benda. Yang saya pegang adalah pensil, contoh. Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek, pelaku ya. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawabannya adalah yang sedang belajar di kamar adalah Deno. Nah, kata siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau makhluk hidup. Seperti itu. Contohnya siapa yang menggonggong. Jadi siapa itu kan kita kasih nama anjing kita itu kita kasih nama. Nah, itulah yang menjadi jawabannya. Oke. Yang ketiga adalah di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Di mana Alpin membaca buku? Jawabannya adalah Alpin membaca buku di perpustakaan. Atau di mana Daniel tinggal? Daniel tinggal di perumahan Paradis. Tuh contohnya ya. Kemudian kapan? Nah,
Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya adalah Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Oke? Nah, kapan kamu beribadah ke gereja? Nah, jawabannya aku beribadah ke gereja pada hari Minggu, ya. Itu contoh. Nah, berikutnya kata bagaimana, ya. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Perhatikan contoh di sini ya nak. Bagaimana Nina berangkat ke sekolah? Jawabannya, Nina berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Atau bagaimana kabarmu? Nah, berarti yang kita jelaskan adalah keadaan kita. Aku sedang dalam keadaan kurang sehat atau saya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, berikutnya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab, ya. Nah, contoh mengapa Adi rajin belajar. Oke. Nah, jawabannya di sana adalah Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Nah, kalau kita perhatikan di buku kita, coba sama-sama nak perhatikan bukunya halaman 41. Di sana ada kata tambahan nomor 7, berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau perhitungan. Contoh, berapa jumlah bola yang kamu miliki? Ya, berarti itu kita jawab sesuai dengan jumlah yang kita miliki. Atau berapa jumlah siswa kelas 3. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya catat yang ini saja. Catat ini. Catat yang ada pada video ini ya, kegiatan wawancara. Kenapa teacher suruh catat ini? Karena ini tidak ada di buku kita, ya. Kegiatan wawancara adalah kegiatan tanya jawab 2 arah. Seperti biasa, jangan lupa tulis di atas bahasa Indonesia, kemudian tanggal hari ini harus kamu catat, ya. Tetapi untuk kata tanya ini tak perlu kamu tulis karena apa? Di buku kita sudah ada. Oke, di buku kita di halaman 40 dan 41 sudah ada. Jadi kamu tak perlu catat di buku tulismu, ya. Oke. Kemudian tugas berikutnya adalah halaman 48, ya. Halaman 48. Pasangkanlah dengan memberi garis pada makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Jadi sebelum mengerjakan halaman 48, kalian baca terlebih dahulu teks pada halaman 47. Ya, baca teks halaman 47, kemudian kerjakan halaman 48 yaitu memasangkan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Wow, tugasnya banyak banget teacher. Tidak terlalu banyak ya. Oke, jangan lupa dipoto lalu kirim ke teacher ya. Terima kasih untuk anak-anak teacher yang sudah menyimak video ini.
dan tidak di skip ya. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih.